kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah memulihkan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami mau berseru hanya kepada-Mu, karena Kau penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mempersatukan kami, bahkan seluruh jemaat-Mu di tiap keluarga boleh bersatu, menaikkan pujian penyembahan dengan sehati, dengan sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami menaikkan pujian kami, Kau Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Tuhan, lawat setiap umat-Mu, setiap kami semua, supaya kami boleh pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang memulihkan kami semua, memberi kekuatan, bahkan Tuhan yang memberikan jawaban yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu mengurapi kami, memampukan setiap kami untuk mengerti isi hati-Mu, dan menjadikan kami pelaku firman yang memuliakan Tuhan. Kuduskan hamba dan pakai hamba untuk menjadi saluran berkat dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat, baik-baik, tanpa kekurangan satu apapun, bahkan tetap bersemangat di dalam Tuhan ya. Pagi hari ini khotbah saya berjudul Dalam Kelemahan Kita Kuasa Tuhan Sempurna. Ya, saya mau ajak kita semua membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, yaitu 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama membaca dengan suara keras, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, ada 3 poin di sini yang saya mau sampaikan ya bagi kita semua. Yang pertama adalah belajar untuk merasa cukup. Di kalimat pertama ayat yang tadi kita sudah baca dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah dalam bahasa Yunaninya diambil arkeo, be enough, be sufficient, merasa cukup, satisfied, puas. Ya, mungkin kalau bisa dicontohkan, sebagaimana bangsa Israel menerima mana dari Tuhan. Setiap pagi mereka harus mengambil secukupnya. Tidak boleh juga berlebih, nanti jadi busuk. Ya, mereka dicukupkan akan kebutuhan mereka setiap hari. Tapi itu selama 40 tahun loh saudara. Jadi bicara tentang kecukupan ini adalah Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5, kata yang sama juga dipakai, arkeo ini, ya dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata yang sama juga arkeo ini dipakai dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar merasa cukup di hadapan Tuhan. Belajar untuk menerima apa yang menjadi berkat Tuhan ini dan mensyukurinya. Percaya bahwa Tuhan sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan banyak orang stres bukan karena kebutuhannya tidak terpenuhi, tetapi karena keinginannya tidak dipenuhi. Pagi hari ini kita belajar. Poin yang pertama, arkeo. Cukuplah. Apa yang menjadi kebutuhan kita sudah Tuhan cukupkan. Ya, poin yang kedua, saudara, dikatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Apa itu kasih karunia? Ya, grace, bahasa Yunaninya charis. Ya, itu adalah gift, pemberian. Tapi di dalamnya terkandung ada kuasa, ada ability, ada power. Ya, sebenarnya kita tidak layak untuk menerima gift ini, grace ini. Tetapi Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Sayangnya saudara, banyak orang lupa bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini juga adalah pemberian Tuhan.
Ya, jadi mereka hidup semaunya, mereka mengejar apa yang menjadi harapan mereka. Padahal kita yang berdosa diampuni, itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia. Kita diangkat menjadi anak, diberi kuasa menjadi anak, itu juga karena kemurahan Tuhan. Bahkan kita menjadi hamba Tuhan, itu juga karena pilihan dan kemurahan Allah sendiri. Di dalam 2 Korintus 11, saudara boleh melihat ya, tertulis bahwa Rasul Paulus sedang berhadapan dengan para rasul-rasul palsu yang merasa dirinya hebat, pandai, kaya, terkenal dan sebagainya di zamannya. Orang-orang berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang wah di dalam dunia ini. Rupanya itu ada sejak zaman Rasul Paulus ya. Dan saudara tahu, knowledge atau pengetahuan itu bisa didapat dengan kita belajar. Dan mungkin ada banyak orang karena belajar banyak, jadi tahu banyak, merasa diri pintar. Itu tidak salah, itu bagus, itu benar. Tetapi kita harus ingat bahwa itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya, keterampilan atau skill. Itu juga bisa didapat dengan berlatih, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sehingga apa yang kita tahu bisa impartasi dilakukan dalam seluruh hidup kita, bahkan menjadi berkat buat orang-orang. Dan perlu diingat, keterampilan kita, knowledge kita, pengetahuan kita, itu juga adalah kasih karunia dari Tuhan. Nah, ada banyak orang melupakan hal tersebut, ya, sehingga sikapnya tidak menjadi baik, tidak menimbulkan atau memberikan karakter Kristus, tidak menampilkan sesuatu yang layak sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, ya, sesuai dengan keterampilan yang dia milikinya. Kenapa? Karena sikapnya, attitude-nya tidak baik. Sikap dan attitude atau karakter bisa diterima oleh kita melalui sebuah proses ketaatan kepada firman Tuhan, melalui proses dalam pergumulan hidup. Ya, banyak orang pandai, saudara, di dunia ini. Banyak orang yang terampil, punya skill yang luar biasa. Tapi lupa bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi sikapnya nggak baik, mereka menjadi sombong. Bahkan tidak sedikit yang demi untuk menunjukkan siapa dirinya, rela menipu dengan membeli gelar abal-abal. Doktor palsu, mungkin ada MA palsu, sarjana S1, S2, bahkan S3 yang palsu. Mengerikan zaman ini, saudara. Dan kita kembali melihat bagaimana Paulus pada di zamannya waktu itu. Ya, Paulus mungkin bukan orang yang pandai berbicara, dia tidak fasih lidah. Namun dalam pengetahuan dia tidak kalah karena dia adalah orang Farisi. Dan saudara bisa cek bagaimana orang Farisi hidup sejak masih kecil. Di dalam Filipi 3 ayat 4 sampai yang ke-8, ya, surat Rasul Paulus kepada Filipi, jemaat di Filipi, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan, Rasul Paulus yang adalah orang Farisi, penganiaya jemaat, orang yang sungguh mentaati hukum Taurat, dia menganggap semua itu adalah rugi dan sampah karena dia mau mendapatkan Kristus, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Dalam keterampilan, kalau kita bicara lebih dari pengetahuannya, keterampilannya bagaimana? Dia sudah banyak pengalaman, saudara. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus di penjara. Dia 5 kali disesah oleh orang Yahudi. Tiap kali disesah itu 40 kurang 1 katanya, 39 kali ya. Dia 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, dirajam, saudara.
3 kali mengalami kapal karam, terkatung-katung di tengah laut, dipatok ular, bahaya banjir, penyamun, lapar, haus. Dia harus berpuasa, bahkan dia kedinginan, dia nggak punya baju. Ya. Dan terlebih dari semua itu, Rasul Paulus pernah mengalami pengalaman pribadi dalam hidupnya. Dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia menjadi buta. Dan akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan kembali dan kembali dia bisa melihat. Bahkan Tuhan Yesus memberikan penglihatan secara pribadi akan Firdaus. Bayangkan, dibilang tentang pengetahuan, dia orang Farisi, dia taat hukum Taurat. Dibilang keterampilan, dia punya pengalaman banyak mengiring Tuhan. Ya, dan kita lihat saudara, apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat sama-sama. Di situ dikatakan apa? Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Dengar baik-baik saudara. Rasul Paulus menyadari panggilan Allah kepada dirinya menjadi seorang rasul, pemberita Injil, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, dia tidak menganggap semua ilmu, keterampilan, kehebatannya sebagai satu hal yang perlu dibanggakan, yang perlu untuk dia meninggikan diri, tetapi justru dia menahan diri untuk tidak menjadi sombong. Ya, semua karena kemurahan Allah, semua karena pemberian Allah. Saudara, ada satu ilustrasi lucu sekali, saudara. Ya, ada seorang satu keluarga suami istri pemilik sebuah peternakan atau pertanian. Dia mengadopsi seekor anak anjing kecil. Ya, dia ambil anak anjing kecil ini, dia bawa pulang ke rumahnya, dia lepas di rumahnya, dan mereka berdua suami istri ini lalu ke kebun untuk mengambil sayur-sayuran. Anak anjing ini mulai berkeliling di peternakan tersebut dan dia berjumpa dengan ayam dan berkenalan dengan ayam. Ayam bilang, "Oi, siapa kamu?" "Aku hanya anak anjing kecil. Aku diambil dari rumah shelter, ya, sehingga diadopsi lalu dibawa ke situ. Aku bukan siapa-siapa, bahkan aku tidak tahu di mana orang tuaku sekarang," kata anak anjing itu. Ya, lalu ayam bilang, "Perkenalkan, aku ayam. Aku yang setiap hari memberikan telur untuk menjadi makanan, baik makan pagi maupun makan siang atau makan malam untuk Tuhan kita." Ya, dan telur-telurku itu juga menghasilkan uang dijual ke pasar. Ya, lalu anak anjing ini mulai berjalan lagi. Dia bertemu dengan domba-domba di situ. Lalu domba bilang, "Perkenalkan, aku domba. Aku yang memberikan jaket, memberikan mantel yang hangat bagi Tuhan kita. Karena akulah Tuhan kita juga bisa memperoleh kekayaan yang cukup banyak karena mantel wol kan mahal, saudara." Lalu jalan lagi anak anjing ini bertemu dengan sapi. Mereka ketemu sapi. Sapi ini bilang, "Akulah yang paling terhormat sebetulnya di rumah ini, di peternakan ini. Karena aku menyediakan susu supaya tuanku tetap sehat. Dan dari susuku bisa dibuat keju dan lain-lain. Dan kejunya bisa dijual dan tuanku bisa mendapatkan berkat atau kekayaan." Ya. Lalu dia berjalan lagi dan anak anjing ini berjumpa dengan kuda. Kuda itu bilang, "Akulah kuda." Semua itu memang hebat. Ayam yang bertelur, kambing, domba yang menyediakan bulunya, lalu sapi menyediakan susunya dan lain-lain. Tetapi kalau aku tidak kuat mengangkutnya ke pasar, maka Tuhan kita tidak bisa menjualnya. Akulah yang paling hebat. Lalu anak anjing itu mulai berjalan dalam kesendiriannya, dia mulai berpikir, "Siapakah aku ini? Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa bertelur, aku tidak bisa menghasilkan susu yang dijual, buluku tidak bisa dijual, dan aku juga anak anjing kecil yang tidak kuat angkut apa-apa." Dalam kesedihannya dia juga berpikir, "Bahkan orang tuaku dimanapun aku sudah tidak tahu," anak anjing kecil tadi berpikir. Ya,
Tapi dia tahu satu hal, kalau dia dibawa ke rumah itu, pasti karena tuannya menghendaki dia ada di rumah itu. Jadi dia mulai berpikir lagi apa yang dapat dia lakukan untuk menyenangkan tuannya. Ketika tuannya datang, suami istri ini pulang dari kebun, bawa sayuran, bawa buah. Anjing ini berlari, mengejar tuannya, melompat-lompat dengan kegirangan, berlari-lari mengelilinginya, bahkan berguling-guling di kebun, di rumput. Sehingga petani ini dan istrinya sangat senang. Mereka terhibur dengan anak anjing ini, dan akhirnya anak anjing ini digendongnya. Dibawanya masuk ke rumah, bahkan tidur bersama di dalam rumah mereka. Karena anak anjing kecil itu kan lucu sekali ya saudara ya. Lalu mulailah ayam berpikir, ya domba berpikir, sapi berpikir, kuda berpikir. Wow, katanya, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi tidak ada satu pun dari kita yang digendong-gendong. Tidak ada satu pun dari kita yang tidur di dalam rumah Tuhan kita, katanya. Kita diberikan kandang. Bayangkan saudara, kalau sapi digendong masuk ke rumah, ya. Bayangkan kalau sapi tidur dalam rumah, jadi apa rumahnya ya? Tentu jadi kandang, saudara. Itulah kasih karunia Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bisa apa-apa, mungkin kita pikir kita mirip dengan anak anjing tadi. Tapi kalau kita di tangan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Tuhan mengasihi kita saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ingat bangsa Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun? Ya, padahal cukup 4 minggu dia cukup untuk bisa nyebrang dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tetapi diputar 40 tahun karena apa? Untuk merendahkan hati mereka. Jadi ingat saudara, semua karena kasih karunia kita ada saat ini. Jangan sombong, semua adalah pemberian Allah. Yang terakhir, yang ketiga, ya, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan tadi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sempurna di sini katanya diambil bahasa Yunaninya telio, ya. Perfect, fulfill, finished, accomplish, complete, ya, atau mencapai garis akhir, ya, mencapai sasarannya, tujuannya. Saudara, lihat, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna, fulfill, perfect, ya. Justru ketika kita lemah, kuasa Dia dinyatakan atas kita. Nah, hari-hari ini kita mau mengandalkan kekuatan siapa? Mau andalkan kekuatan Tuhan kah? Atau kekuatan diri sendiri? Banyak perkara di dunia ini yang kita tidak bisa sebagai manusia atasi. Contoh, banjir. Baru-baru saja terjadi banjir dan orang kerepotan sekali. Tanah mulai jenuh dan air mulai tidak menyerap ke dalam tanah. Dialirkan ke laut tapi ada rob juga. Wah, repot semua orang. Dan yang berikut lagi apa? Wabah corona misalnya. Ini juga sampai saat ini kan masih merepotkan kita, belum selesai. Jadi tetap patuhi prokes ya saudara ya. Ingat lagu bergandengan tangan dalam kasih. Dulu kita diminta bergandengan tangan kalau datang ke gereja berjabat tangan. Tapi sekarang ke gereja pun online. Ya, duduk pun harus jaga jarak semua. Ibadah pun ada beberapa teman-teman yang sudah beribadah. Mereka dibatasi. Usia tidak boleh dari 60, mereka tidak boleh komorbid, anak-anak tidak boleh, ya. Bahkan kalau kita datang ke mall atau kemana, ditulis di situ di wastafel, hemat air. Sekarang belum masuk mall, udah disuruh cuci tangan ya saudara. Bahkan kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan, 20 detik lagi. Betapa borosnya air. Kita tidak bisa kendalikan dunia ini. Betapa terbatasnya kuasa kita sebagai manusia, tetapi sayangnya banyak orang malah mengandalkan kekuatan manusia. Demikian juga orang-orang Korintus saat itu. Di sana ya, mereka tidak memiliki pandangan yang utuh tentang ajaran Kristus. Mereka seperti orang-orang juga mungkin zaman sekarang lebih menghargai kesuksesan, kepandaian, kekayaan, kemewahan, fasilitas, kenyamanan, dan lain-lain. Ya, apakah yang Tuhan Yesus lakukan selama Dia di dunia? Apakah Ia mengejar semua pencapaian itu?
Apakah sulit buat Tuhan Yesus menjadi terkenal atau menjadi kaya? Pikirkan oleh kita semua, saudara. Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Saudara ingat ketika Tuhan Yesus membagikan 5 roti 2 ikan kepada banyak orang, 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak, dan sisanya 12 bakul. Saudara ingat ketika di pantai Danau Genesaret, Tuhan Yesus naik ke perahu Simon, lalu menangkap sejumlah besar ikan sehingga 2 perahu penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam. Ya, saudara ingat enggak? Bukankah hal tersebut membuat Tuhan Yesus berpotensi untuk terkenal, berpotensi untuk menjadi kaya? Dia bisa saja menjadi bos dari ikan, penangkapan ikan, bos bakery, catering, dan lain-lain. Bahkan dia bisa mengubah air menjadi anggur, saudara. Ya, dan berapa banyak orang sakit, bisu tuli, lumpuh, pendarahan, kerasukan, bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Bukankah itu potensi untuk terkenal yang luar biasa? Bahkan untuk menerima bayaran mungkin. Hebat, ya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus tidak ajarkan seperti itu. Saudara bisa lihat dalam Filipi 2, dia yang adalah Allah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Ini adalah bukti sebuah kasih karunia yang dia terima. Ya, bahwa semua adalah dikerjakan oleh Bapa di dalam dirinya. Dan dia percaya apa yang dia kerjakan itu sungguh adalah kuasa Allah dan bagi kemuliaan Allah saja, saudara. Bahkan Tuhan Yesus rela memikul sendiri kayu salib itu naik ke Golgota. Dan disalibkan di Golgota bersama dengan orang-orang hukuman. Melalui kematian dan penebusannya, justru kita memperoleh pengampunan dosa. Ya, melalui kebangkitannya, kita semua menerima kuasa dari Roh Kudus yang akan terus menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Dan Paulus sudah mengalaminya, bahkan sampai buta, dan dia melihat Paulus yang dulunya adalah Saulus, Tuhan sanggup ubahkan. Ya, bukankah itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa? Kalau saya ada dan boleh melayani Tuhan saat ini, itu juga saya mau katakan hanya karena kasih karunia Allah. Dalam kelemahan saya, dalam kekurangan saya, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sanggupkah manusia mengubah Saulus menjadi Paulus? Sanggupkah manusia mengubah seorang yang bernama Satria, yang dulunya brengsek, tidak baik, dan dipercaya menjadi hambanya? Tidak ada seorang pun yang sanggup berpikir atau melakukannya. Ya, saudara, pada saat ini masihkah kita mau mengandalkan kekuatan kita? Biarlah saat ini kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa lemah, tidak berdaya, tidak mampu. Mungkin kita merasa kita tidak bisa apa-apa lagi mengatasi semua yang ada. Bahkan kita tidak mendapatkan pencapaian-pencapaian yang wah dalam hidup ini. Percayalah, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menaungi kita. Dan kuasanya sempurna, fulfill, perfect tadi. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Biarlah kita yang semakin kecil lah, biar dia yang ditinggikan. Ya, di dalam Matius 5 ayat 48 pun firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, izinkan kuasa Tuhan menaungi kita dalam kelemahan kita. Dengan ajaib dia akan mengubah hidup kita. Kuasanya sempurna dan terus menyempurnakan hidup kita. Jadikanlah semua kelemahan menjadi alat untuk menyempurnakan karakter kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, bahkan kasih kita kepada Tuhan dan satu dengan yang lain. Telio, sempurna. Biarlah kita boleh mengalaminya di dalam Tuhan. Ya, jadi 3 hal pada pagi hari ini atau saat ini. Yang pertama, belajar merasa cukup. Karena Tuhan bilang cukuplah, arkeo. Ya, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Yang kedua, semua karena kasih karunia Tuhan. Segala yang ada dalam hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita menjadi sombong. Yang ketiga, yang terakhir, dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan sempurna. Izinkan Roh Kudus menyempurnakan terus hidup kita dalam karakter khususnya, dalam motivasi, keinginan, dalam segala hal, sehingga hidup kita
memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita boleh satu di dalam doa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah hadir dalam hidup kami. Engkau yang memberikan pesan-Mu, isi hati-Mu secara khusus kepada setiap kami. Biarlah kami boleh menerimanya dengan lemah lembut Tuhan. Pada saat ini kami mau percaya dan kami mau lebih lagi belajar untuk bersyukur Tuhan. Untuk merasa cukup bahwa apa yang ada dalam hidup kami ini sudah dicukupkan oleh Tuhan. Dan semuanya adalah kasih karunia Tuhan saja. Pemberian, gift yang dari Tuhan. Bahkan sadarkan terus kami. Biar di dalam kelemahan kami justru kuasa-Mu semakin nyata Tuhan. Semakin sempurna. Sehingga setiap kami sungguh boleh mendapatkan pemulihan demi pemulihan. Mendapatkan mujizat demi mujizat. Bahkan terus hidup kami boleh diproses. Kami boleh semakin disempurnakan di dalam karakter, dalam iman, pengharapan, di dalam motivasi, dalam segala sesuatu. Kami boleh semakin dikuduskan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Mampukan kami untuk melakukannya. Supaya kami boleh tetap setia, boleh tetap menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melekat dan mencintai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan dulu roti dan anggurnya. Boleh crackers, boleh roti, boleh juga teh, sirup, atau apapun ya. Dan nanti kita mau berdoa. Bapak Ibu boleh pegang dulu juga nggak apa-apa dari sekarang. Supaya nanti ketika saya angkat, kita boleh angkat bersama-sama. Dan kita boleh makan, minum bersama-sama. Ya, sebelum kita menerima perjamuan kudus pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua berdoa, memohon kepada Tuhan pengampunan yang melayakkan kita untuk menerima perjamuan pagi hari ini. Sehingga kita dipersekutukan dengan tubuh Kristus, dipersatukan dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri Tuhan. Ya, bahkan kita dipersatukan dengan tubuh Kristus di seluruh muka bumi, di mana Yesus adalah kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima perjamuan-Mu dengan cara yang benar dan layak. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kuduskan kami kembali dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh menerima roti dan anggur ini Tuhan sebagai tubuh dan darah Kristus. Dan kami dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah menguduskan dan melayakkan kami. Dan kami siap untuk menerima perjamuan pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan kita boleh sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu kita makan roti ini dengan sungguh mengakui tubuh Tuhan. Kita mengakui tubuhnya yang terpaku di kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Sehingga kita yang menerima roti ini, sungguh kita menerima pengampunan yang dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita dengan penuh hormat juga. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari Bapak Ibu kita minum anggur ini dengan sungguh menerima, mengakui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk penebusan dosa kita semua. Biar melalui perjamuan kudus pada saat ini, tubuh dan darah Kristus mengalir dalam hidup kita.
Sehingga kita boleh bersekutu menjadi satu di dalam Tuhan. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Sambil kita pun berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama dan kita menerima perjamuan. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini di mana Tuhan sendiri yang menjamu kami melalui perjamuan kudus yang kami lakukan di rumah-rumah walaupun secara online, namun kami percaya Roh-Mu melawat kami, kuasa-Mu menaungi kami dan Kau hadir di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami. Sehingga kami boleh dikuduskan di dalam Engkau. Kami boleh menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan melalui perjamuan kudus ini pun kami menerima segala berkat anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Yang terikat dilepaskan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Bahkan kami boleh dicukupkan dalam pelbagai kebajikan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ini dan kami mau menjadi saksi-Mu. Pakailah kemana kami pergi untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi saksi yang menceritakan betapa kabar keselamatan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah menerima perjamuan kudus. Kami percaya, kami sungguh sudah diberkati dan kami sungguh sudah diubahkan. Bahkan kami mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Dari bayi-bayi dalam kandungan, sampai opa-oma yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan yang menjagai, melindungi, memagari kami semua. Dan Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap umat-Mu Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan sungguh Tuhan. Bahkan yang sakit boleh kembali mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus bagi pasien COVID-19. Biar mereka boleh mengalami mujizat, perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mereka boleh mengalami kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Untuk para medis, para dokter, perawat yang sedang berjuang hari-hari ini di rumah sakit melayani para pasien COVID-19. Tuhan berikan perlindungan secara khusus bagi mereka sehingga mereka tidak tertular, tidak terpapar. Bahkan bukan cuma mereka, bersama dengan seluruh keluarga mereka pun mereka boleh dijagai secara khusus oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap bahkan semakin bersemangat lagi untuk melayani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Gereja Bethel Indonesia dalam tangan Tuhan. Ketua Umum BPH kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan tuntunan-Mu senantiasa bagi Pak Rubin bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh staf BPH, bersama dengan seluruh para pemimpin Gereja Bethel Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Beri kesehatan supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menuntaskan amanat agung ini. Kami boleh sungguh Tuhan bersama dengan Engkau, kami memiliki karakter Kristus yang memuliakan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kota dan bangsa kami. Hati raja seperti batang air di tangan-Mu. Berikan roh yang takut akan Allah bagi para pemimpin baik di kota maupun bangsa kami Tuhan. Tuntunan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas Indonesia. Tuhan memberkati wali kota kami bersama wakilnya, bersama dengan seluruh jajarannya. Bupati kami, bahkan gubernur, dan khususnya Bapak Presiden kami bersama wakil dan para menteri dan semua jajarannya Tuhan. TNI Polri Tuhan terus pakai pemerintahan ini yang adalah hamba-Mu untuk membawa kesejahteraan atas Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua doa kami dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa kami dan memberikan yang terbaik atas Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selamanya. Terimalah segala berkat yang mengiringinya, makanan, minuman, pakaian, keberhasilan, kesehatan boleh menjadi bagianmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.